Selamat datang di TKIT, SDIT, dan SMP IT Abu Bakar Ash-Shiddiq, tempat di mana anak-anak tumbuh menjadi generasi yang soleh, cerdas, dan berkarakter. Di sini, kami tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai keislaman yang membentuk karakter mulia. Dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kami memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Guru-guru kami yang berdedikasi selalu hadir dengan penuh kasih sayang, membimbing setiap anak untuk mencapai potensi terbaik mereka. Karakter yang kuat dimulai dari akhlak yang baik, dan di sini kami tanamkan cinta kepada Allah, keluarga, dan sesama. Jadilah bagian dari keluarga besar Abu Bakar Ash-Shiddiq. Daftarkan anak Anda sekarang, dan saksikan mereka tumbuh menjadi pribadi yang soleh, cerdas, dan berkarakter. Hati-hati, di bulan haram itu, termasuk Rajab bulan ini, jangan kalian membuat aniaya. Jangan kalian menyusahkan orang. Jangan kalian menzolimi orang lain. Jadi memang ayatnya begini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, punten. Fala tadlimu anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Pertanyaannya, apakah bisa kita mendolimi diri kita? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas qudrah dan iradahnya di pagi yang berbahagia ini kita masih dimudahkan Allah untuk terus senantiasa mendekatkan diri kepadanya, menambah wawasan hazanah keilmuan kita, tentunya untuk memperbaiki kualitas iman, ilmu, dan amal saleh kita bersama. Dan tentunya tidak lupa juga sangat besar harapan kita setiap langkah kaki kita ke majelis ini menjadi langkah-langkah dihapuskannya dosa kita, menjadi langkah diangkatkan derajat kita, dan tentunya menjadi langkah-langkah lantaran turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah di Ahad pertama di tahun 2025 kita berkesempatan kembali belajar ataupun mendengarkan nasihat-nasihat takwa dari Al-Ustadz Dr. Jajang Sobari, yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua, dan insya Allah tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini terkait dengan bulan-bulan haram. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan motivasi bagi kita bersama untuk kita beramal di kehidupan kita ini. Dan untuk itu, ikhwati iman sekalian, kami menghimbau jamaah yang masih berada di luar atau di area parkir untuk segera memasuki ruangan masjid, karena masih tersedia tempat yang kosong untuk ditempati. Dan untuk kita semua, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai kepada Al-Ustadz, dipersilahkan. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Al-ayah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang tiada tara, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, yang karena nikmat-nikmat tersebut kita bisa dan mampu menghambakan diri kepadanya. Tentunya salawat teriring salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak terasa kita sudah masuk di tahun 2000 berapa ya? 2025 ya? 2025 di bulan ini, bulan pertama, yang kalau kita lihat perilaku manusia tidak terlepas umat Islam di dalamnya, betapa euforia begitu hingar-bingar menyambut tahun baru 1 Januari. Segala dibelum, Mbak. Segala dibelum. Gitu. Nubi kakoko tetengan yang arang gitu kan. Masya Allah ya. Padahal Bapak Ibu sekalian gitu kan, terkait dengan perubahan tahun miladiah ya, tahun Masehi, itu tidak ada syariat apapun. Coba Januari ayah ibadah naon di bulan Januari, ayah teu ayah. Di Februari ayah ibadah naon teu ayah. Itu ya. Jadi perhitungan tahun miladiah nu diawali ku Januari untuk umat Islam itu momentumnya bukan pada pergantian tahun, tapi hitungan miladiah atau syamsiyah ya, perhitungan menggunakan matahari, perubahan waktu yang ada bagi kita adalah waktu harian. Nah, kalau waktu harian yang 24 jam ya, itu ditentukan oleh syamsiah tadi, oleh matahari, peredaran matahari. Apa itu? Syariat ibadah sholat 5 waktu. Mana tinggal itu ya, sholat subuh nalika terbit fajar, sholat lohor nalika jawalus syams, nalika panon poe mengok, itu kan itu matahari. Itu. Salat asar ketika bayangan melebihi bendanya. Salat maghrib ketika matahari gurub, ya, tenggelam.
Sholat Isya ketika sudah hilang warna merah, tandanya matahari sempurna tenggelam. Nah itu hanya itu, harian itulah yang ditentukan oleh matahari tersebut, yang kemudian hari berubah pekan, pekan berubah bulan, dan kemudian berubah tahun. Nah, terkait dengan bulan-bulan yang di dalamnya ada syariat, maka Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36 yang tadi saya bacakan. Mari kita lihat. Inna iddatasy syuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sejak diciptakannya langit dan bumi, sejak dulu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Makanya tema kita hari ini adalah bagaimana kita memahami bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan, mulai bulan apa? Muharram, Safar, halo? Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Lamun orang Sunda Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, kan itu kan? Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruah, Puasa, Sawal, Hapit, Rayagung. Nah, pakai bahasa Sunda. Ya. Ya. Nah, kenapa kita penting memahami bulan-bulan haram ini? Yang 4 bulan itu salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Salasatun mutawaliyatun. Mana salasatun mutawaliyatun itu? Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, ketika bulan itu disebut apa? Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Nah, kaitannya lekat dengan ibadah haji. Ya. Selain ibadah haji, ada juga ibadah saum Arafah bagi yang tidak berangkat ibadah haji. Cing atuh haji hente puasa-puasa kan gitu ya. Gitu istilah. Setelah saum Arafah ada Idul Adha. Idul Adha ada sunnah kurban. Nanti masuk Muharram ada Tasu'a, Asyura. Itu ada syariat, ya. Ada ketentuan agama. Nah, hadirin rahimakumullah, kita taunya bulan ini bulan Januari, padahal kita sekarang berada di bulan Rajab. Nah, ini yang ingin saya tekankan pada kajian kali ini, tentang apa sih bulan Rajab disebut bulan haram, ya. Jadi bulan haram itu kalau lihat surah Al-Baqarah, yas'alunaka anisyahril harami qital kul qitalun fihi kabir wasaddun an masjidil haram. Orang-orang bertanya
Mereka bertanya kepada Muhammad tentang qital fi syahril haram, tentang perang di bulan haram. Katakan bahwa berperang di bulan haram itu besar sekali dosanya. Oleh sebab itu, bulan haram yang artinya bulan yang harus dihormati merupakan bulan gencatan senjata. Tidak boleh berperang di bulan itu. Mungkin kalau sekarang kita nggak ada peperangan, setiap saat kita Islam di Indonesia itu ya aman-aman saja setelah kemerdekaan. Tapi dulu ketika ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan, betapa orang-orang kafir, mungkin sama sekarang nasibnya dengan Palestina lah kira-kira, betapa orang-orang kafir memerangi umat Islam tuh habis-habisan Pak ya, sampai nanti kita akan ketemu pada peristiwa di bulan Rajab ini akibat perang yang luar biasa. Ya. Nah, peperangan yang terjadi, umat Islam digencet sedemikian rupa, maka diadakan perjanjian-perjanjian khusus untuk bulan haram, bahwa berperang di bulan haram itu sangat besar dosanya. Makanya pada ayat itu disebutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, hati-hati di bulan haram itu, termasuk Rajab bulan ini, jangan kalian membuat aniaya, jangan kalian menyusahkan orang, jangan kalian menzolimi orang lain. Jadi memang ayatnya begini, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, punten, fala tadlimu anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Pertanyaannya, apakah bisa kita mendolimi diri kita? Ibu-ibu bisa mendolimi diri ibu nggak? Caranya bagaimana? Bapak-bapak bisa mendolimi diri bapak sendiri? Caranya bagaimana? Gimana Pak? Membuat dosa apa? Ya? Apa? Riba. Jadi ayat Al-Quran Mbak, nih ayat termasuk di dalam surah Hujurat, nanti kita lihat ayat Al-Quran selalu nih, ketika kita dilarang untuk memperlakukan orang lain dengan tidak baik, ayat Al-Quran selalu menggunakan diri kita sendiri. Jadi fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian pada bulan-bulan itu menzolimi diri kalian sendiri. Maksudnya janganlah kalian mendolimi saudara kalian. Itu Pak. Jadi kalau kita membuat orang lain itu sakit, nih kalau ada di antara kita, atau saya membuat teman saya merasa sakit hati, maka sesungguhnya saya bukan sedang menzolimi teman saya, tapi saya mendolimi diri saya sendiri. Ya. Contoh lain, kalau ada seorang pencuri, dia bongkar rumah orang lain, dia ambil harta orang lain, dia berbuat aniaya, dia berbuat dolim, memang secara lahiriah seolah-olah dia yang merugikan orang lain, tapi sesungguhnya pencuri itu sedang mendolimi diri sendiri. Gitu, Pak.
Ya. Aya bahasa kolot. Memeh nenggel batur tenggel heula sorangan gitu kan. Memeh nyiwit batur ciwit heula diri sendiri. Itu bahasa kolot itu mah. Tapi kalau bahasa Al-Qur'an tegas. Ya, jangan kalian mendolimi, jangan kalian menganiaya, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Maksudnya jangan mencela saudaramu, jangan mencela tetanggamu, jangan mencela temanmu. Itu kan. Nah, mafhum mukhalafahnya, coba. Mafhum mukhalafahnya, mafhum mukhalafah itu hukum kebalikannya. Kalau dalam usul fikih disebut mafhum mukhalafah, hukum kebalikannya. Kalau pada bulan-bulan haram termasuk Rajab ini tidak boleh kita memperlakukan orang lain, maka hukum kebalikannya, perbanyaklah kebaikan, gitu. Perbanyaklah berbuat baik. Para ulama tafsir kemudian setelah membaca ayat ini, menerangkan ayat ini, memberikan kesimpulan. Ini ulama tafsir. Beberapa kitab tafsir dia menyimpulkan bahwa Syahrul Muharram, Syahrul Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu disebut Syahrul Rajab itu Syahrul Ibadah wa Syahrul Taqwa wa Syahrul Istighfar. Coba ya. Jadi Syahrul Ibadah, Syahrul Taqwa wa Syahrul Istighfar. Ya. Maka ibadah yang dimaksud adalah tentu yang pertama ibadah fardu, ya. Sholat 5 waktunya, ya. Zakat fardunya, silakan, kan? Ibadah sunnah tentu sholat sunnah rawatibnya. Nah, ini ada hal yang saya sering mendengar, bahkan sering ditanya, Pak, benar nggak kalau puasa 1 hari di bulan Rajab 7 pintu surga dibuka, 7 pintu neraka dikunci? Pak, benar nggak kalau puasa sehari di bulan Rajab itu sama dengan puasa 1000 tahun? Kira-kira Bapak Ibu, perbandingan amal dengan pahala seimbang apa tidak? Makanya hati-hati. Para ulama ahli hadis membuat kriteria. Kalau hadis itu sahih, maka paling tidak ada 5 kriterianya, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu, ini mah kuncinya aja, kunci ya. Kalau Bapak Ibu mendengar, oh ini ibadah begini akan begini, tanya, apakah hadis itu memenuhi 5 kriteria nggak supaya bisa diterima? Apa kriteria pertama? Kriteria pertama hadis bisa diterima adalah apabila sanadnya mutasil sampai kepada Rasulullah. Sanadnya tersambung sampai Rasulullah. Jangan sampai ditanya begini, oh itu ada hadis Pak, riwayat siapa? Nggak tahu ya. Dah saya mah dapat nage tina Google, oh riwayat Mbah Google. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i yang di Indonesia banyak pengikutnya, konon. Imam Syafi'i mengatakan, al-isnadu minad din. Sanad itu urusan agama. Sanad. Jadi upami Bapak Ibu ngaos Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sebelum sampai kepada teks hadis pasti diawali haddasana anba'ana akhbarona qolaan. Itu riwayat.
Itu namanya sanad. Ya. Jadi al-isnadu minad-din, sanad itu urusan agama. Laulal isnad laqala man syaa wa syaa. Kalau agama ini tanpa sanad, Bapak Ibu, maka orang akan mengatakan seenaknya dia suka mengatakan. Dan pembuat hadis palsu tentang rojab, tentang apapun, itu mereka sengaja. Satu motivasinya supaya ceramahnya menarik, gitu kan? Karena ceramahnya menarik, jamaahnya banyak. Karena jamaahnya banyak, income-nya banyak. Ujung-ujungnya mencari keuntungan. Itu. Ya. Jadi satu harus tersambung sanadnya. Nah sekarang kita ini sudah jauh dari kenabian. Dari mana kita mau cari sanad hadis? Kita tinggal merujuk kepada kitab-kitab hadis al-mu'tabarah. Ayat 9 kitab hadis anu kurang bisa dirujuk. Saya urutkan dari urutan tertinggi. Yang pertama Sahihul Bukhari. Yang Imam Al-Bukhari mengatakan, saya tidak menuliskan hadis satupun di kitab saya kecuali sahih. Ya, kecuali sahih. Itu Imam Bukhari. Makanya ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Kemudian hadisnya tadi pulungan kuno lain, namina Zawaid Al-Bukhari, tambahan untuk Sahih Al-Bukhari. Satu Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan At-Tirmidzi, yang keempat Sunan Abu Daud, yang kelima Sunan An-Nasai, yang keenam Sunan Ibnu Majah, yang ketujuh Muwatta Malik, yang kedelapan Musnad Ahmad, dan yang kesembilan Sunan Ad-Darimi. Ini 9 kitab hadis al-mu'tabar. Jadi kita tidak perlu cari-cari dulu hadis kemana-mana, buka saja kitab itu. Jadi syaratnya hadis sahih itu apabila satu ittisalus sanad, sampai sanadnya kepada Rasul. Caranya buka kitab hadis sampai kepada Rasul, itu kan. Yang kedua adalah turruwah, perawinya harus adil. Hadis sahih itu perawinya harus adil. Adil itu apa? Adil itu bukan adil dalam hukum, tapi adil itu gambaran orang yang memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Itu adil periwayat hadis. Yang ketiga, syaratnya perawi hadisnya harus dobit. Dobit itu kuat hafalannya. Jangan sampai perawi hadis ditanya, gimana hadisnya? Aduh, sebentar ya. Kalau kata ayat sebentar, oh itu tidak dobit. Itu kan. Kata nunggu sebentar, loading dulu, itu nggak dobit. Itu dulu perawi hadis tuh seperti itu. Yang keempat, bila illatin, tidak ada cacat dalam rangkaian rawinya, tidak ada kecacatan. Ya. Yang kelima, wala syudud, tidak ada kejanggalan. Apa kejanggalan hadis? Artinya apabila ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu harus ditolak. Contoh, hadis palsu. Contoh ya hadis palsu ini ya kade. Hadis palsu. Contohnya, waladuz zina la yadkhulul jannata ila sab'ati abna. Anak hasil perjinahan nggak akan masuk surga sampai 7 turunan. Pertanyaannya nu jinah saha? Hah? Indung bapana kan? Nah anaknya berdosa. Nah itu bertentangan dengan ayat fala tajiru wajratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wala tajiru walidun ila waladihi wala mauludun huwa jajin. Itu. Seorang ayah tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan anaknya, seorang anak tidak bertanggung jawab perbuatan ayahnya. Nah hadis itu contohnya adalah hadis yang palsu, itu kan. Ada hadis palsu tentang mengagung-agungkan suku. Kalau ada hadis yang mengatakan bahwa suku Arab atau suku Persia atau suku manapun lebih baik daripada suku yang lainnya, itu pasti palsu.
Karena dalam pandangan Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Nggak pernah tuh hadis itu, kemuliaan itu dikaitkan dengan suku atau bangsa. Nggak pernah. Ya. Gitu. Ada hadis palsu. Akan datang suatu masa, seseorang namanya Idris. Dia lebih ditakuti oleh setan daripada yang lain. Jadi kalau dia datang, setan lari. Wa aturul syaiton. Siapa Idris? Idris itu adalah Imam Syafi'i. Ya. Bayangkan kalau itu hadis benar, dari kehidupan Rasul sampai, dari wafatnya Rasul sampai lahirnya Imam Syafi'i berapa ratus tahun, Pak? 250 tahun. Bagaimana bisa dikatakan akan ada nama yang seseorang namanya Idris dan dia lebih berbahaya bagi setan daripada yang lain? Nah, ini contohnya. Ya. Jadi dari aspek kesejarahan dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi. Walaupun, saya ulangi lagi, walaupun di bulan Rajab itu disebut bulan ibadah, tapi kita tidak perlu mengarang-arang ibadah, gitu. Makanya kalau ada keterangan tentang ibadah tertentu yang perbandingan antara ibadah dengan pahalanya, bayangkan satu hari puasa sama dengan 1000 tahun, berarti karena Ramadan itu kan gitu sih, nggak masuk, secara akliyah tidak masuk, kan gitu ya. Nah, silahkan lakukan ibadah dengan ibadah terbaik yang sudah dicontohkan. Saum Senin Kamis mangga, saum Daud mangga, saum Ayyamul Bid mangga. Di bulan ini adalah bulan terbaik, gitu ya. Nah, yang ada pada bulan Rajab ini yang harus kita cek selanjutnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini penting saya sampaikan, peristiwa Isra Mi'raj di sini bukan sedang rajaban, gitu ya, bukan sedang rajaban, gitu kan. Tapi ada sesuatu yang penting. Satu, Pak, Isra Mi'raj itu adalah tahniah. Itu yang harus dicatat. Sebagai bentuk memberikan kegembiraan kepada Kangjeng Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang setia diboikot oleh kafir Quraisy. Diboikot, Pak. Karena kekeh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, kekeh mempertahankan keimanan, kekeh mempertahankan keislaman, akhirnya penghulu-penghulu Quraisy, gegeden Quraisy, para pembesar Quraisy memberikan ultimatum, jangan ada hubungan perdagangan dengan yang namanya Muhammad beserta pengikutnya. Stop, biarkan mereka mati kelaparan. Sampai begitu, Pak. Coba berbulan-bulan sampai para sahabat itu makan dedaunan, Pak, rumput, mempertahan akidah, Pak. Coba kira-kira lamun urang ayeuna kudu nepikeun kadahar non jukut karena mempertahankan akidah, kira-kira kuat moal? Rajen teh urang mah jukut anu dituangna naon? Kangkung dipasak deui, genjer dipasak deui urang. Jeung ikan gurame deui, kan itu. Iya, Mak, Masya Allah, Bapak Ibu, mempertahankan akidah itu sampai wafatnya siapa? Siti Khadijah, istri baginda Rasul. Wafatnya Abu Thalib. Habis tuh umat Islam, engker-engkernya itu habis, penjaga-penjaganya. Ya, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan lewat diplomasi di antara sahabat Nabi SAW. Ketika dibebaskan itulah Nabi Muhammad SAW
di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditempatkan pada ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, coba. Jadi kalimat itu maha suci Allah yang telah memperjalankan. Sanes Kangjeng Nabi anu jalannya lira, Pak. Diperjalankan ku Allah Subhanahu wa taala tim Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Ya. Apa semangatnya kalau begitu Isra Mi'raj itu? Semangat yang pertama yang harus kita gali adalah bagaimana kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tiada lain dan tiada bukan, tujuan utamanya harus masjid. Itu banyak. Ti Raja Polah ka Bandung duduk teangan pertama naon? Masjid. Sanes kebun binatang heula. Kebun binatang paling mana usapal itu masjid, gitu kan. Anu ti Bandung ka mana? Pangandaran. Anu teh ngantelin hotel, kedahna masjid heula. Masjidna paling mana? Saket teh sareng penginapan. Eta semangat dari masjid ke masjid, Pak. Ya, gitu. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak ada tempat yang layak untuk dikunjungi, gitu kan, diziarahi selain 3 tempat. 1 Masjidil Haram di Mekah, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjid Aqsa. 3 masjid ini matak gerak arumroh, ibu-ibu badai umroh mah itu mah geus kapeto ku sunnah Nabi itu mah gitu. Komo lamun ka plus Aqsa heula tah gitu kan, itu langkung utami itunya. Nah, Masjid Haram dia dijadikan Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, dia dijadikan Masjidil Haram sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Ya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondamen-pondamen Ka'bah. Nabi Ibrahim. Terus teh Masjid Nabawi kapan dijadikan Masjidil Haram? Masjid Nabawi dijadikan Masjidil Haram dengan doanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya Allah jadikan masjid ini sebagai Masjid Haram sebagaimana engkau telah menjadikan Masjid Haram di Mekah. Jadi atas doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara Masjidil Aqsa itu adalah masjidnya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, nah, naiklah ke Sidratul Muntaha sampai ke Al-Mustawa. Di dalam Sahih Muslim itu diterangkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Jibril naik ke langit pertama, kemudian mengetuk langit Jibril, Assalamualaikum ya ahlas sama, dijawab oleh penghuni langit, Waalaikumsalam. Man anta, siapa anda? Saya Jibril. Wa man ma'aka, bersama siapa anda? Wa ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Muhammad SAW. Hal bu'isa ilaihi, apakah dia itu diutus untuk naik ke atas? Nabi Jibril mengatakan, na'am bu'isa ilaihi, ya dia diutus untuk naik ke atas. Langit pertama, langit kedua, terus sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Al-Mustawa. Nah,
Ini yang penting. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat sudah tidak bisa lewat, Pak. Disitulah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Al-Mustawa tinggal Nabi. Kemudian menghadap kepada Allah, dan oleh Allah diberikan perintah salat yang 50 waktu. Ya. Kita sudah tahu cerita itu semua. Bahkan ketika Nabi menerima itu, ada pertanyaan. Hal ra'a Muhammadun rabbahu? Ada pertanyaan begitu. Ini hadisnya panjang ya, masih riwayat Muslim. Jadi saya kembali dulu ketika dialog itu, pertanyaan ditanyakan oleh Masruq kepada Siti Aisyah. Pada Siti Aisyah. Apakah ketika Nabi sampai ke Al-Mustawa itu melihat Allah? Itu pertanyaannya. Maka Siti Aisyah mengatakan, man qala salasan, siapa yang mengatakan 3 hal, faqad adzama 'ala Allahi firyah, maka dia telah berdusta kepada Allah sedusta-dustanya. Yang pertama, man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad adzama 'ala Allahi firyah. Siapa orang yang mengatakan bahwa Kangjeng Nabi itu melihat Allah di Al-Mustawa, faqad adzama 'alaihi firyah, dia telah berdusta. Kemudian Masruq lagi nyender begini nih, langsung duduk tegak. Ya ummul mukminin, andirini wala tajilini. Jangan sembarangan Anda bilang, ngucap bahasa orang. Jangan sembarangan Anda bilang, andirini wala tajilini, jangan tergesa-gesa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah An-Najm, walaqad ra'ahu najlatan ukhra. Sungguh dia Nabi Muhammad telah melihatnya najlatan ukhra pada kali kedua. Apa Siti Aisyah? Siti Aisyah mengatakan, beliau mengatakan, ana awwalu qaumin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tilkal ayah. Kata Siti Aisyah, wahai Masruq, aku enggak mengada-ada. Aku adalah orang yang pertama bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ayat itu. Terus apa jawaban Kangjeng Rasul? Jawaban Kangjeng Rasul bahwa yang dilihat itu adalah Jibril. Wa huwa munhabitan bainas samai wal ardh. Yang terbentang sayapnya antara langit dan bumi. Ya bukan Allah. Kenapa demikian? Hadirin sekalian, kalau Nabi SAW melihat Allah, berarti berhentilah keagaiban Allah. Betul tidak? Gugurlah Allah yang maha gaib. Gugur kalau masih bisa dilihat. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu ayyanan wa hijabuhun nur. Gitu, Pak. Ya. Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Allah wa hijabuhun nur, tapi terhijab oleh cahaya. Kalau cahaya itu terbuka, maka terbakarlah alam raya. Ya. Ini untuk memastikan bahwa Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sejak menciptakan manusia sampai hari berakhirnya ini alam, Allah maha gaib, kecuali nanti ketika yaumul kiamah. Sehingga ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, hal nara rabbana ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat Tuhan kita ya Rasulullah? Apa Rasulullah menjawab, kita bisa melihat Allah nanti yaumul kiamah seperti kita melihat
bulan di malam purnama yang tidak terhalang oleh awan. Ya, kan itu teh pertanyaan-pertanyaan begitu teh di zaman Nabi siapa? Nabi Musa juga dikatakan, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Itu kan, faqadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ketika kalian mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, katanya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa hatta narallaha jahratan, sampai melihat Allah itu nyata. Faqadatkumus sa'iqah, dia disambar oleh petir. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi arini andur ilaika. Coba, ini Nabi Ibrahim, Tuhanku, tunjukkan kepadaku, andur ilaika, aku ingin melihat engkau. Apalam tu'min ya Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan masalah tidak beriman kalau saya, tapi supaya tenang hati ini, gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj pun sama halnya dengan pertemuan para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, tidaklah aku turunkan wahyu kepada nabi atau rasul kecuali di balik hijab, min waraihi hijabin, au yursila alaihi rasula, atau diutus kepadanya rasul. Nah, riwayat yang menyatakan bahwa sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, siapa orang yang menuduh Nabi melihat Allah, melihat bukan bertemu, ada pertemuan tanpa melihat, itu maksudnya ya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah, maka dia adalah telah berdusta sedusta-dustanya. Yang kedua, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad, man qala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyembunyikan sebagian keterangan dari Allah. Nah ini, gitu kan? Maka kata Siti Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi tidak jujur menyampaikan hasil Isra Mi'raj, ya, maka dia telah berdusta. Bukankah Nabi mengatakan bahwa aku diutus untuk menyampaikan risalah? Dan yang ketiga, orang yang mengatakan telah berdusta adalah orang yang mengatakan Nabi mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Nabi tidak tahu apa yang terjadi besok hari kecuali ada wahyu dari Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat perintah sholat yang 5 waktu. Asalnya 50 waktu. Turun ke langit ke-7 ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Hei Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Aku dan umatku disuruh sholat 50 waktu sehari semalam." Apa kata Nabi Musa? Irji. Balik. Naik. Naon? Minta diskon. Pengurangan. Dikurangan tuh 5. Jadi berapa? 45. Turun lagi. Ketemu Nabi Musa. Berapa dikurangi? 5. Sisa 45. Balik lagi. Sudah 9 kali bolak-balik, Pak. Sisa berapa? 5. Muhammad, balik lagi. Ya Musa istahya itu. Saya udah malu ini. Muhammad, 5 waktu sholat itu berat buat umatmu. Jangankan umatmu, umatku saja yang umurnya panjang-panjang, badannya tinggi-tinggi, itu tidak kuat. Apalagi umatmu yang cili-cili, kecil-kecil. Benar nggak prediksi Nabi Musa bahwa sholat 5 waktu itu ternyata berat? Berat kan? Kecuali ibu dan bapak. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sholat itu berat, Pak. Lakabiratun illa alal khashiin. Kecuali bagi orang yang
khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Al-Baqarah diayatkan eta. Ayat 4, 5, 4 genep ya. Orang yang khusyuk itu apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang yakin bahwa ketika sholat itu bertemu. Masya Allah, ketika sholat itu bertemu sareng Rob. Cik urang lamun sholat panggih jeung saha di masjid? Sok coba ayeuna bayangkeun je kayak wih ti dieu nya lenyepan. Oh, ningan urang ka masjid terek menakan Allah. Nah, ada Allah mah teu kudu di masjid, di bumi oge tiasa. Di mamana oge tiasa nya matak salat teh sah. Di mamana oge kulu ardin masjidun, setiap tanah teh masjid. Jadi teu aya alasan pa teu salat. Nya, teu aya alasan teu salat. Kulu ardin masjid itu. Sim kuring baheula keur ngora sok ieu Pak ngalanglang daerah Cianjur Selatan, Garut Selatan, lain dakwah Pak, ada can jadi ustad main bola. Tah lamun nepi ka lapang teh sok kurilingan dengan masjid. Dina hiji waktu teu aya masjid dekat lapang teh. Da aya dalil kulu ardin masjidun. Setiap tanah teh masjid. Baru gigireun lapang masjid. Kan gitu. Suatu saat karena pernah dinas di Banten, di Tangerang, Idul Fitri nyubuh di rumah teh jam 3 muru ngantor setelah lebaran. Eta di rest area tol sugan teh kitu lamun usum mudiknya penuh tah. Akhirnya kabagian di mana? Di jalan. Keun we da jalan ge ardullah, tanah Allah. Can wudu tayamum we. Jadi luar biasa. Jadi teu aya alasan dah salat teh gitunya. Hadirin rahimakumullah. Nah, sampai-sampai Allah menegaskan memang benar jadina salat teh 5 waktu tapi setimbang jeung 50 waktu. Coba kabayang Pak lamun 50 waktu Pak ayeuna salat Pak. Subuh jam 4 saparapat kan? Jam 4 saparapat. Ayeuna 24 teh bagi 50 berarti setengah jamnya. Jam 4.15 salat. Jam 4.45 salat deui. Jam 5.15 salat deui. Teu kabayang banyak. Gitu kan. Tah ieu teh hikmah. Gitu kan. Lain berarti Allah terterangan, hanya Allah ingin menunjukkan sebuah proses, gitu kan. Nah, balik nih lian orang teh salat teh laku teh artinya naon? Tepang, berjumpa, gitu kan. Makanya Imam Sayyid Qutb dina tafsirna fi zilalil Quran dina nerangkeun ayat alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, ayeuna nerangkeun kieu as-sholatu ari salat teh silatun bainal abdi wa rabbih. Ari salat teh Bapak Ibu hubungan pertemuan antara seorang hamba sareng Robna. Di mana? Tah cobi dina surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah mungkin tos sabaraha kalinya kusim kuring didugikeun di dieu dan biasa meureun urang tanya sok barhonya bubar poho. Surah Al-Fatihah contoh we yen salat teh urang teh keur ngobrol yen salat teh urang keur ngobrol sareng Allah. Surah Al-Fatihah hadis riwayat Muslim, hadisnya hadis qudsi. Surah Allah kieu
qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Surah Allah di hadis qudsi, hadis riwayat Muslim. Kami, kata Allah, membagi as-shalah, yang dimaksud as-shalah adalah al-fatihah. Matak la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tesah sholat lamun teu maca al-fatihah. Jadi Imam Ibnu Katsir mengutip tilu hadis. Hadis anu kahiji tentang al-fatihah dina sholat teh nu jadi rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hadis anu kadua tentang al-fatihah nyaeta al-fatihah itu adalah sarana komunikasi antara si musalli, orang yang sholat sareng Allah. Nyata hadis itu tadi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Kami ngabagi as-shalah yakni surah al-fatihah ada dua bagian, nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi masalah. Setengah keur kami cek Allah, jeung setengahna keur hamba kami. Naon wae anu dipenta ku hamba kami pasti bakal dibikin. Yakin tuh Pak? Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis qudsi lagi. Idza qala abdi, lamun hamba kami macakeun ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ngawaler Pak. Saur Allah, hammadani abdi, hamba kami keur muji ka kami. Coba mata kalau membaca al-fatihah ulah gurung gusuh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kadeta mata Rasul nyontokeun madda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ancad lair di mana maca al-fatihah, karena ada rahasia dalam sholat Pak. Rahasianya di dalam sholat adalah ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah ngawaler hammadani abdi, hamba kami keur muji ka kami. Surah Allah. Wa idza qala abdi ar-rahmanir rahim, Allah ngawaler sana alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, katanya Imam As-Sudais di Masjidil Haram lawan maca al-fatihah ket kangga geter atuh Pak. Kantos ka ditu cobian geura sim kuring insyaallah Sawal ka jadwal ngabing-bing teh mirah mung 31 juta 12 dinten plus toib 12 hari gitu. Hadirin eta Imam As-Sudais ngimam di Masjidil Haram, maliki yaumiddin, Allah ngawaler Pak, majadani abdi, saur Allah, hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala abdi, ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Saur Allah, pada ayat inilah aku bagi dua al-fatihah, nisfun li, setengah untukku, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Itu untukku mutlak, kata Allah.
wa iyyaka nasta'in, kata Allah, itu untuk hambaku, wali abdi masalah, dan apa saja yang diminta oleh hambaku pasti aku kasih. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wali abdi masalah, kata Allah. Urang minta ka Allah kumaha? Sing dituduhkeun kana jalan anu balik di masjid jalan lempeng atau belok. Ade ari salat minta kana jalan anu lempeng, ari kalakuan bengkok. Jadi teh nyurup antara doa jeung kalakuan. Jadi nikmati salat teh sebagai wujud apa? Silah. Dalam hadis lain dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat teh mi'rajna orang yang beriman. Di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi menyayangkan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan salat ala kadarna. Kam min qaimin laisa min qiyamihi illa nasabu wa tabu. Engke bakal loba jalma Bapak Ibu nu salat tapi teu meunang nanaon tina salatna, kajaba capek. Terang jalma nu capek, salat teh capek, lelah. Aya nu kitu, nah teu ka masjid, imamna lila. Padahal imam lila teh keur ngajak naon tah? Keur ngajak dialog ka Allah. Semakin panjang ayat yang dibacakan dalam salat, bergetar aras. Al-Qur'an hablullah al-mamdudu bainas samai wal ard. Al-Qur'an tali Allah terbentang antara langit dan bumi, dibacakan di bumi, bergetar di aras. Al-Qur'an. Ayo urang lamun imam baca Quran panjang teuing kumaha? Kau baru dak korama salat Isya Persib geus main, aduh. Dajar budak dengar bahang kewe da Isya mah panjang teh. Isya mah panjang cenah pajarkeun teh. Padahal cirina jalma nu munafik teh mana ngalalawarakeun salat Isya jeung salat subuh. Cirina jalma munafik. Kade tah. Pedah panjang waktuna angkewe pajarkeun ti kulantaran panjang. Al munafiqul khalis. Jalma munafik anu pang murni munafik gitu kan. Ngalalawarakeun salat Isya jeung salat subuh. Namun jalmana iman bener malah atauhu walau habwan. La atauhu walau habwan. Maranehna bakal datang kana eta salat walau habwan sok sanajan merangkak. Aduh. Bahkan aya hiji sahabat nepi ka salat nanti di kumaha? Digoneng, Pak. Salat berjamaah teh. Ku hayang-hayangna jamaah salat berjamaah jeung imam kalawan sampurna. Nah itu jadi itulah Isra Mi'raj melahirkan sesuatu yang monumental. Dan satu lagi saya ingin sampaikan. Salat itu Pak, perintah ibadah yang tidak pernah Allah titipkan perintah tersebut kepada malaikat sekalipun. Tapi Allah langsung, karena perintah salat itu langsung, maka tidak ada titipan salat. Ya, tidak ada badal salat, nggak ada. Kalau yang haji masih ada dalilnya, badal haji. Kalau orang saum diganti saum ke ahli waris masih ada, tapi salat
Nggak ada. Karena proses Allah memerintahkan sholat pun tidak diwakilkan. Nabi Muhammad SAW diangkat lewat Isra Mi'raj. Tarik kisah Nabi Musa dalam surah Toha. Jadi Nabi Musa nuju perang melawan Fir'aun di Udan, lewat ke Laut Merah sampai ke negeri Madian. Itu Nabi Musa. Di negeri Madian ketemu Nabi Shu'aib, ditikahkan dengan salah satu putri Nabi Shu'aib dengan mas kawin 10 tahun ngangon domba. 10 tahun ngangon domba, Bu. Dengan perjanjian tahun pertama lamun eta domba anakna jalu pek keur anjeun Musa, kata Nabi Shu'aib. Ternyata satahun anakna jalu kabeh. Tahun kedua tukeran cenah, abah nu jalu maneh bikang. Tahun kedua anakna bikang kabeh. Ya, tos mapan diperintahkan oleh Nabi Shu'aib, wahai Musa, tempat dakwahmu bukan di sini, tapi kamu harus pergi balik ke Mesir. Pulanglah ke Mesir bawa rombongan sampai di sebuah lembah. Kata Nabi Musa, inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Kata Nabi Musa kepada rombongan, sebentar, kalian tunggu dulu di sini, saya melihat cahaya di ujung sana. Saya akan mendekat ke sumber cahaya, mudah-mudahan kita mendapatkan api untuk perjalanan. Itu ceritanya. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika sampai Nabi Musa ke lembah tersebut, nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fahla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu. Kembali cerita Nabi Muhammad tadi. Apakah melihat? Bukan berbicara. Kan itu kan? Inni ana rabbuka fahla'na 'alaik. Buka sendalmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, karena kamu berada pada lembah yang disucikan. Wa ana tartuka fastami' lima yuha, dan aku memilihmu. Fastami' lima yuha, dengarkan apa yang akan diwahyukan. Surah Toha ayat ke-14 bunyinya begini, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surah Toha ayat ke-14. Innani 'alallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Langsung, Pak. Berbicara di balik tabir. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara pada Nabi Musa secara langsung, tidak pakai malaikat, untuk mewajibkan salat. Satu lagi contoh, terakhir satu lagi contoh. Puntennya Bapak Ibu kalau agak padat, karena saya ingin melihat ini dari aspek bagaimana Al-Quran bicara tentang bulan ini, kan itu kan. Satu lagi, perintah sholat kepada Nabi Isa. Nabi Isa gaduh rama, yang difitnah siapa? Siti Maryam. Maka di dalam Quran surah Maryam mulai ayat ke 29, 30, 31 ya, ayat sebelumnya menegaskan, hei Maryam, kamu ini bukan keturunan orang yang durhaka, kamu itu keturunan baik-baik. Kau ngandung nggak punya bapaknya ini anak. Siapa bapaknya? Pak Asarot ilaihi. Maka Siti Maryam berisyarat, tanya saja ini anak
aku yang dalam gendongan. Loh, bagaimana anak dalam gendonganmu bisa bicara? Tanya saja. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Isa berkata, qala inni abdullah. Nabi Isa berkata, aku adalah Abdullah, pakai ain, bukan pakai alif. Tahu bedanya alif dengan ain? Kalau ain, Abdullah, hamba Allah. Kalau pakai alif, Ibnullah, anak Allah. Coba, gara-gara ain jeung alif bisa jadi akidah, bisa mempar. Ana Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atanial kitabah, aku diberi kitab. Wa ja'alani mubarakan, wa ja'alani nabiyan, Allah menjadikan aku nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku dijadikan pembawa berkah di mana saja aku berada. Wa ausani bis salati wa zakati madumtu hayya. Itu. Wa ausani bis salati wa zakati madumtu hayya. Dan aku diperintahkan untuk salat dan zakat madumtu hayya, selagi aku masih hidup. Jadi salat mah sepanjang hirup, lamun geus teu hirup di salatkeun, gitu kan. Jadi ini hikmah di bulan Rajab ini adanya peristiwa agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata peristiwa agung ini tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, terutama di dalam syariat kewajiban sholat. Setiap umat ada sholatnya. Jadi lamun ayeuna yang mengaku saya pengikut Nabi Isa terus tak sholat, salah gitu kan. Saya pengikut Nabi Musa yang kemudian disebut Yahudi terus tidak sholat, pasti salah gitu kan. Pastilah semuanya itu sholat. Yang namanya sholat mengagungkan Allah, begitu kan. Nah terus kamari di acara naonnya doa, nu ngadoana teh hiji ulama Islam, dua tokoh agama A, tilu agama bareng ngadoa. Cik kira-kira pangeranna nu mana eta? Lamun ngadoa bareng itu kira-kira pangeran nu di mana nu dimenta? Lamun urang ngahaminkeun berarti urang sarua ngahaminkeun aya pangeran lain. Musyrik teh. Naudzubillahi min. Sakitu bae teh tiasa kapedan. Sim kuring nuju rada batuk kieu teh nya waktos Sahrul Tipayun mingun kamari ngontak, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan sehat. Masih rada batuk gitu, mudah-mudahan terasa sehatnya Bapak Ibu sadayana. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benarnya tentunya saya ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kekeliruannya adalah kekeliruan saya pribadi. Oleh sebab itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekeliruan. Tiada niat buruk satupun, dan tentu semuanya datang ke majlis ini untuk niat yang terbaik. Hadanallahu wa yakum ajmain wa nafa'ani wa iyyakum. Allahu ya'hudu bi aidina ma fi khairul islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.